Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015, Bambang Wijoyanto, ini menyoroti juga Tribuners meninggalnya Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu. Arya Daru sendiri kita tahu ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 8 Juli 2025, dan ketika pertama kali ditemukan seluruh bagian kepala dari Arya ini juga terbungkus lakban berwarna kuning. Dari keterangan pihak keluarga juga, ini mengatakan bahwa memang benar Arya ini meninggal dunia dalam keadaan di dalam kos ya, Tribuners ya, sehingga posisinya ini memang terlentang di kasur begitu ya, di bawah selimut, dan hal ini juga berhasil didapatkan keterangan kepolisian dari penjaga kos yang pertama kali melihat korban setelah mendobrak dan mencongkel pintu kamar korban. Ketika berbincang di channel YouTube pribadinya, Bambang ini mencurigai sang diplomat ini meninggal dunia karena adanya unsur pembunuhan, Tribunars. Kepala Arya Daru yang terbungkus lakban ini, menurut Bambang Wijoyanto sendiri, ada pesan terselubung dari terduga pelaku pembunuhan tersebut yang memang sengaja untuk meninggalkan satu misteri di balik meninggalnya Arya, Tribuners. Mendengar pernyataan mengenai hal ini, Bambang Wijoyanto sendiri mengaku masih enggan untuk berspekulasi lebih lanjut karena sampai sekarang masih menyerahkan seluruh permasalahan ini atau seluruh kasus ini ke pihak aparat kepolisian begitu ya, sambil menunggu hasil otopsi, kemudian nantinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bambang Wijoyanto juga menganalisis kematian lulusan UGM tersebut menggunakan teori kriminologi, Tribuners, karena seolah ada pesan simbolik dari si pelaku begitu ya, yang harus dibaca menggunakan teori pembunuhan, karena memang dari kalangan kriminolog ini juga sudah cukup paham juga Tribuners mengenai adanya simbol-simbol pembungkaman ini. Bambang kemudian mengaitkan kasus kematian Arya Daru Pangayunan ini dengan kasus perdagangan orang karena pria 39 tahun tersebut juga sempat menjadi saksi dalam sidang kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Tribuners. Sampai sekarang kita tahu bahwa memang kasus ini masih bergulir begitu ya, yang mana diketahui Daru sendiri memang cukup aktif begitu ya untuk membela para WNI. Tribuners, Daru sendiri memiliki keberanian terutama dalam hal perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Daru ini pernah turun langsung untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak terlantar di Taiwan untuk bisa kembali lagi ke tanah air. Nah, selama bergabung dalam PWNI, Daru juga sering menangani tugas perlindungan WNI untuk wilayah Asia Tenggara maupun wilayah Timur Tengah. Ex-pimpinan KPK Bambang Wijoyanto menilai diplomat Arya Daru Pangayunan tewas dibunuh. Ia tidak yakin kematian Daru karena mengakhiri hidup. Keyakinan itu diurai Bambang karena melihat kondisi jenazah korban yang penuh kejanggalan. Menurut Bambang, ada semacam pesan terselubung dari terduga sosok yang membunuh Daru. Hal itu merujuk pada jasad Daru yang dililit lakban di bagian kepalanya. Bambang juga mengaitkan kasus kematian Daru dengan kasus perdagangan orang. Lantaran kabarnya Daru sempat menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang. Bambang menilai kasus ini semacam teka-teki karena tidak meninggalkan jejak. Sementara itu terkait dugaan Bambang yang mengaitkan kematian Daru dengan kasus TPPO, pihak Kemenlu sempat memberikan bantahan. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Juda Nugraha mengatakan jangan mengaitkan kematian Daru dengan kasus TPPO. Ia juga mengimbau untuk tidak berspekulasi dan melihat hasil penyelidikan polisi.
update informasi terkait meninggalnya diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya Tribuners pada hari Selasa 8 Juli 2025. Nah, berdasarkan rekaman CCTV di tanggal 7 Juli, tepatnya di hari Senin, ini kurang lebih jam 22:30 atau jam setengah 11 malam, dalam rekaman CCTV terlihat Arya sempat menyapa penjaga kos sebelum masuk ke dalam kamarnya. Nah, korban ini Tribuners dalam rekaman CCTV juga terlihat di area dapur untuk makan. Dari dugaan ada kemungkinan memang habis memesan ojek online begitu ya Tribuners ya. Bahkan Arya ini juga terekam sempat membuang sampah dan menyapa penjaga kos begitu kan dari rekaman CCTV tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Metro Menteng, Kompol Reza Rahandi. Setelah itu, masih dari rekaman CCTV yang kemudian diteliti oleh kepolisian ya Tribuners ya, Arya ini juga diketahui kembali masuk ke kamarnya dan itulah terakhir kali Arya terlihat berada di luar kamar Tribuners. Keesokan harinya, tepatnya pada Selasa 8 Juli 2025 pagi, sang istri kemudian mencoba menghubungi yang bersangkutan, tapi Arya kemudian sudah tidak bisa dihubungi. Sampai kemudian sang istri ini menghubungi penjaga kos dan menanyakan keberadaan dari korban. Penjaga kos akhirnya mengecek kamar. Momen ini juga terekam CCTV, Tribuners. Dalam rekaman CCTV terlihat penjaga kos ini mengetuk pintu kamar Arya berkali-kali, sementara ada satu pria lain juga yang terlihat memegang ponsel, tapi memang tidak mendapatkan jawaban begitu ya, sampai akhirnya kedua orang penjaga kos ini berusaha mencongkel jendela kamar korban. Setelah jendela kamar ini dibuka, terlihat juga Tribuners dalam rekaman CCTV bahwa penjaga kos ini berusaha memasukkan tangannya dan membuka pintu kamar indekos Arya dari dalam. Ketika pintu akhirnya terbuka, begitu ya, tak lama pria tersebut juga sempat keluar kembali dan hanya berdiri di depan pintu kamar kos Arya dan memegang ponsel. Kala itu keduanya mendapati memang Arya ini sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi wajah yang memang tertutup lakban berwarna kuning. Sampai akhirnya penjaga kos ini juga langsung menghubungi pihak berwajib Tribuners. Gambaran di rekaman CCTV ini juga sesuai begitu ya dengan pernyataan pihak kepolisian dari olah tempat kejadian perkara. Sampai sekarang kasus ini masih bergulir. Wasat Reskrim Kepolisian Resort Polres Jakarta Pusat, Sigit Karyono juga mengatakan pihaknya sejauh ini sudah memeriksa 5 orang saksi Tribuners mengenai tewasnya diplomat muda tersebut. Dan apakah kemudian ada penyakit dan sebagainya atau mungkin ada unsur pembunuhan dan sebagainya sampai sekarang juga masih terus didalami Tribuners karena masih menunggu juga hasil autopsi dari jenazah Arya Daru. Kita bahas fakta-fakta lain terkait kasus meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah dari Arya Daru sendiri ditemukan pada Selasa pagi dengan kondisi kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di atas kasurnya, Tribuners. Kapolsek Menteng sendiri mengatakan bahwa yang bersangkutan ini sempat berkomunikasi dengan istrinya terakhir pada hari Senin 7 Juli jam 9 malam. Tapi sejak subuh keesokan harinya, yang bersangkutan ini sudah tidak lagi merespon telepon dari istrinya. Sampai kemudian istrinya meminta bantuan dari penjaga kos untuk melakukan pemeriksaan terhadap Arya Daru, Tribuners. Sejauh ini kepolisian
sudah memeriksa 4 saksi, termasuk istri korban, pemilik kos, penjaga kos, dan juga tetangga kamar, begitu ya. Ada 2 rekaman CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi yang juga sudah diamankan kepolisian, tapi sistem CCTV yang digunakan berbasis kartu memori langsung, bukan rekaman ke DVR, sehingga analisis menjadi lebih lambat dan juga terbatas, Tribuners. Aktivitas terakhir dari Daru ini sendiri terekam CCTV, terlihat sempat membuang sampah pada Senin malam, kurang lebih jam setengah 11 malam, Tribuners. Ada beberapa kejanggalan juga yang kemudian disoroti dalam kasus ini, misalnya soal pintu smart lock dan akses kamar. Salah satu kejanggalan mencuat dari sistem keamanan kamar area Daru ini sendiri. Karena pintu kamar tersebut, Tribuners, diketahui menggunakan smart lock yang hanya bisa diakses oleh korban. Artinya, kecil kemungkinan ada orang lain yang bisa masuk tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari korban. Polisi juga masih mendalami sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk lakban kuning, kantong plastik, dan barang pribadi milik yang bersangkutan. Hasil olah tempat kejadian perkara juga menyebutkan adanya sidik jari dari area Daru pada lakban, tapi belum bisa disimpulkan apakah korban ini melakban dirinya sendiri atau ini adalah dugaan adanya pembunuhan di balik ditemukannya korban di dalam kamarnya ini, Tribunar. Sampai sekarang hasil lab dan autopsi juga masih ditunggu hasilnya oleh pihak kepolisian dan jenazah Arya ini sudah diautopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Salemba, Jakarta Pusat, Tribuners. Nantinya kepolisian masih menunggu hasil lengkap dari otopsi untuk memastikan penyebab pasti dari kematian Arya Daru karena tidak ada tanda-tanda kekerasan lain atau kehilangan barang berharga di lokasi kejadian. Profil dari dirinya ya, diplomat muda yang tewas di kawasan Menteng. Sosok ini bernama Arya Daru Pangayunan yang berumur 39 tahun, Tribuners, diketahui merupakan seorang PNS Kemlu. Dan ini memang ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli. Dan tentunya ya, kepergian Arya Daru Pangayunan ini menyisakan duka yang cukup mendalam, khususnya bagi sahabat-sahabatnya semasa SMA dan juga mungkin semasa berkuliah juga, Tribuners. Rumah duka ini berada di Jalan Munggur, Jomblang, Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Dan ini juga mulai dipenuhi ya oleh karangan bunga dan pelayat sejak Selasa 8 Juli. Jadi diketahui, Tribuners, sosok ADP ini merupakan pria kelahiran Sleman, DIY pada 15 Juli 1986. Mengutip dari akun LinkedIn pribadinya, ini Arya merupakan alumni dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Dan Arya ini bekerja di Kemlu sejak tahun 2014. Beberapa jabatan pun ini sempat diembannya ya, seperti sebagai staf di Kedubes RI di Yangon, Myanmar pada tahun 2011 hingga 2013. Kemudian Arya ini juga sempat menjabat sebagai Third Secretary di Kedubes RI di Dili, Timor Leste, dan juga Second Secretary di Kedubes RI di Buenos Aires, Argentina pada 2018 hingga 2022. Sebelum meninggal ini diketahui dirinya menjabat sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu. Tentunya hal ini juga dikonfirmasi ya oleh Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha. Dirinya mengungkapkan Arya ini memang kerap menangani isu perlindungan WNI. Itu tadi ya, Tribuners, informasi atau profil dari sosok ADP. Semoga buntut dari tewasnya dirinya segera ditemukan dan dikuak oleh pihak yang berwenang. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sada Sirait. Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi. Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan
disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja Neti Rukmana. Silakan rekan Neti. Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025, dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten, Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut mengaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru. Dikatakannya bahwa pihaknya hadir di Yogyakarta untuk memberikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kemenlu kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Dikatakannya sejak awal Kemenlu sudah membantu proses pengulasan jenazah, pengantaran hingga pemakaman di Yogyakarta. Sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sehingga pemakaman sehingga pihaknya juga masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Saat dalam kesempatan itu, Yuda turut menyampaikan bahwa almarhum Daru pernah menjadi saksi TPPO. Namun ia berharap bahwa kasus TPPO yang sudah ada tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya almarhum Daru saat ini. Kasus TPPO itu ada di Jepang, namun semuanya sudah disebut-sebut sudah selesai. Dan Yuda tadi juga menyatakan bahwa selama ini almarhum Daru kerap menjalani tugas, di mana tugas itu adalah penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Dan tadi Tribuners, untuk sebelum prosesi pemakaman juga almarhum tiba di rumah duka, dihantarkan langsung oleh keluarga inti, yakni dari istri, 2 anak dan juga dari Kementerian Luar Negeri. Dan setibanya di rumah duka, yakni yang berada di Jomblangan, juga sempat dilakukan prosesi pengiriman doa dan juga sholat jenazah. Sekian, kembali ke studio. Jadi kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Kami menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pengulasan jenazah hingga jenazah untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi. Almarhum itu maksudnya dalam satu kasus jadi saksi TPPO ya, saksi TPPO yang tidak pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi, kita jangan berspekulasi. TPPO betul hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran dan sebagainya. Pak, soal katanya ada lebam di punggung gitu Pak, seperti apa Pak? Soal perkembangan dari kepolisian Pak? Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada dari Kemenlu belum ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak. Kami tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti disampaikan kepada pihak. Kalau yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak polisi. Kalau yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO,
yang beliau itu almarhum di Jepang. Sempat mendampingi Pak Prabowo. Sempat mendampingi Pak Prabowo juga ya Pak terkait TPPU ini. Informasinya itu. Kami cek ya. Terima kasih Pak. Kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, buka suara terkait kepergian Daru. Ia mengaku sempat syok ketika mendengar kabar kepergian Daru. Menurut Bagus, tidak ada kenangan lain bersama almarhum selain kenangan menyenangkan. Terlebih keduanya sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagus mengatakan bahwa Daru sebelumnya sempat menulis buku. Daru juga disebut sosok orang yang gemar menulis. Bagus berujar bahwa ia tak terlalu sering bertemu dengan Daru karena kesibukan masing-masing. Meski demikian, Daru disebut sering pulang ke Jogja, mengingat anak dan istrinya berada di Jogja. Diketahui Daru meninggal dunia di kamar kos yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli. Daru ditemukan tak bernyawa dengan wajah dan kepala terlilit lakban. Daru tutup usia 38 tahun dan meninggalkan istri serta 2 orang anak. Mungkin sudah ada keluarga yang koordinasi dengan yang di Jakarta dan saat ini seperti apa kondisinya, Mas? Ya, saat ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu itu iring-iringannya Daru sudah sampai di Cikampek ya, dalam perjalanan ke Jogja. Nah nanti kurang lebih ya mungkin sekitar jam 2 lah, 2:30 lah. Insya Allah sampai di sini. Nanti dari sini kita semayangkan, kita sehatkan, kita doakan bersama ya. Teman-teman juga nanti mau datang berikan Al-Fatihah kepada beliaunya lah. Itu nanti setelah itu baru kita jalan ke pemakaman. Nah, pemakamannya itu namanya pemakaman Sunten. Kurang lebih sekitar 3 km lah dari sini ke arah selatan. Pemakaman apa? Sunten. Sunten. Pemakaman Umum ya. Kemudian yang sekarang menjemput jenazahnya Mas Daru siapa? Istrinya, istri dan anak-anaknya bareng dari keluarga kami yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri Mas ketika mendengar kabar itu seperti apa Mas tanggapannya Mas? Agak lucu juga ya pertanyaannya, Mas Ismi shock lah. Ya, saya bingung juga ya menyampaikannya. Apa ya? Saya itu mengenang Daru itu selalu menyenangkan gitu. Dan saya tidak ingin ada kenangan lain selain itu aja sih. Dari dia SD malah SD SMP saya sudah kenal lama banget. Gak cuma sekedar adik saya dengan Daru itu ketemu geding. Jadi kenangan saya dengan beliaunya itu gak ada yang jelek. Beliau terkenal rendah hati dan cerdas ya. Dia pernah nulis buku, lupa tapi saya apa judulnya. Saya senang kalau ceritanya enak, menceritakan dari sudut pandang bukan sudut pandang kaku itu enggak gitu. Memperkenalkan pekerjaannya dengan sudut pandang yang menyenangkan. Jadi orang interesting ya. Berarti sering komunikasi dengan Mas Daru artinya? Ya karena kesibukan masing-masing sebenarnya nggak sering amat lah. Paling kalau sekedar ketemu makan siang gitu kan, terus ngobrol, ya gitu aja sih. Namanya juga saudara ya. Ya kita sama-sama tahu lah ada kesibukan masing-masing, kita juga ngomong. Oh Mas Daru sendiri jarang ke Jogja Mas? Oh sering kan anak istrinya kan di sini. Ada berapa bulan sekali? Oh enggak. Tapi banyak luar negeri Mas. Gak tahu juga kalau urusan pekerjaan. Tapi yang saya tahu kalau kesini sering. Kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Depends lah on what occasion. Gitu.